Selamat jumpa kembali dengan saya Mas Wan di smartmediaindonesia.com. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mereview website yang sudah kita buat, sekaligus kita mengedit untuk tampilan. Untuk yang pertama kita akan mengedit tampilan untuk halaman homepage daripada website desa yang sudah kita buat. Sebagai sampel, kebetulan ini adalah klien kami dari Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Baik, tampilan untuk halaman homepage-nya adalah seperti ini. Di sini ada foto kepala desa, kemudian nama, kemudian masa bakti atau masa jabatan, kemudian di sini ada running text. Running text ini nanti bisa kita pergunakan untuk ucapan selamat, pengumuman, atau yang lainnya, atau untuk informasi-informasi lainnya. Kemudian di sini ada menu, di sini ada logo desa, kemudian nama desa, alamat, kemudian ini kalimat tambahan ya, kalimat info. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada icon yang nanti ketika diklik akan menuju pada halaman yang tertulis di sini. Misalkan di sini profil, struktur, lembaga, dan data desa. Kemudian di bawahnya ada sambutan kepala desa. Kemudian di sini ada video player, tampilan video untuk video desa itu sendiri. Ketika di play nanti tampilannya seperti ini, dia mengarah pada video yang kita upload di channel YouTube desa itu sendiri. Kemudian di bawah ada ikon lagi, kantor desa, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan. Kemudian di sini ada jumlah penduduk laki-laki, perempuan, kepala keluarga, dan total dari Desa Muara Pantuan. Kemudian di sini ada channel YouTube daripada Desa Muara Pantuan, dan di sini ada media sosial. Kemudian di sini ada infografis APBD Desa Muara Pantuan tahun 2022. Kemudian di sini ada slide postingan berita atau artikel yang mana kita bagi menjadi dua, yaitu kabar desaku dan warta kota. Untuk kabar desaku nanti info-info tentang daripada desa itu sendiri. Kemudian untuk warta kota ini adalah berita-berita dari pemerintah kabupaten kota. Kemudian di sini ada link ke OPD pada kabupaten desa Muara Pantuan. Kemudian di bagian footernya ada alamat kantor desa, telepon WA, kemudian email, dan peta atau map. Map ini bisa kita lihat secara live. Kemudian di bawah footer ada footer paling bawah ada Desa Muara Pantuan 2023. Baik, jadi untuk mengedit tampilan pada masing-masing halaman, caranya adalah kita klik pada bagian atas di sini, kita buat klik kanan saja, tab. Pada website desa kita bisa merubah tampilan homepage atau tampilan halaman secara langsung daripada tampilan website kita. Jadi kita bisa langsung mengeditnya di sini. Kita coba praktekkan, misalkan kita akan mengedit pada bagian logo desa.
pada logo desa ini, kita klik saja. Kemudian di sini pada bagian general, jadi di sini ada 4 tampilan ya, tampilan desktop, PC atau laptop, kemudian tampilan landscape, kemudian ada tampilan tablet, kemudian ada tampilan untuk handphone atau Android. Kita akan merubah logo desa, misalnya kita tinggal klik saja di sini logo image, kemudian misalkan kita remove, kemudian kita klik bagian ini. Nah, kita pilih mau pakai logo yang mana, misalkan kita unggah berkas, atau misalkan sudah ada di media, kita buat sampel saja, kita pakai logo ini, disipkan. Nah, maka ini akan berubah. Nah, kemudian setelah yang kita edit sudah sesuai keinginan kita, jangan lupa di bagian logo retina image juga kita buat dengan logo yang sama atau image yang sama. Jadi misal kita buat yang ini, kemudian kita save. Nah, setelah sukses, maka di sini nanti ketika kita refresh, otomatis logo ini akan berubah. Kemudian pada bagian lain, misalnya kita akan merubah nama desa, alamat, kita tinggal klik pada bagian yang akan kita rubah. Kita klik saja, kemudian kita rubah di sini. Misalkan desa Bung Dadi misal. Nah, maka di sini akan berubah. Kemudian pada bagian header sebelah kiri untuk nama kepala desa ini adalah satu bagian ya. Ketika kita klik di sini, nah, maka panel-panel yang ada di sini kita tinggal rubah. Misalkan nama di sini Herwanto misalkan. Nah, maka di sini akan berubah. Begitu juga dengan yang lain. Misalkan kita akan merubah foto kepala desanya. Nah, kita tinggal sama seperti tadi, kita klik saja di sini, kemudian misal kita unggah saja. Kita pilih foto mana yang akan kita jadikan sebagai pengganti. Misalkan kita mau ganti ini, nah, maka di sini akan berubah. Ketika sudah selesai, seperti biasa kita save. Nah, maka di sini foto sudah berubah. Kemudian untuk media sosial, kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa link-link yang bisa kita taruh. Misalkan kita mau taruh email, jadi ini akan muncul otomatis ketika pada kolom-kolom ini yang kita inginkan kita taruh linknya. Misalkan kita taruh link untuk emailnya, nah maka di sini otomatis muncul, dan ketika diklik nanti akan menuju pada email itu sendiri. Oke, kemudian kita save. Kemudian pada bagian running text, sama kita klik saja pada bagian sini. Kemudian di sini kita
menggunakan kode HTML ya, kode HTML untuk teks berjalan. Jadi untuk menggantinya kita blok saja di sini kalimat yang mau kita rubah. Untuk merkuinya ini kita tidak usah ganti karena ini adalah kode HTML agar teks ini berjalan. Dan sebenarnya bisa kita buat variasi kalau kita mengerti tentang kode HTML. Misalkan pada satu bagian kita akan buat lebih tebal, misalkan di sini kita buat blok. Maka ini akan teksnya akan lebih tebal. Nah, ini tidak terlalu kelihatan karena kita teksnya sudah menggunakan bold. Tapi kalau misalkan kita buat teksnya normal, maka tulisan yang kita bold tadi akan nampak perbedaannya. Seperti biasa, kemudian setelah selesai kita save saja. Jadi yang diganti adalah teks yang sebelah sini. Misalkan pada tanggal 30 Mei kita akan mengadakan musrembang di Tugu Cempaka, maka teks ini akan berubah. Kita save, kemudian kita coba preview. Nah, teks ini sudah berubah. Kemudian pada bagian lain di sini pada profil desa kita akan merubah ikon. Kita tinggal klik ikon sebelah sini, kita ganti saja. Di sini ada beberapa ikon, kumpulan ikon-ikon, ada ratusan mungkin ya. Tinggal kita pilih yang sekiranya cocok menurut kita. Kemudian untuk teksnya di sini kita rubah. Kemudian link ketika diklik pada bagian ininya, URL-nya, button URL, kita tinggal klik saja di sini. Kita akan arahkan pada artikel atau halaman mana. Kita tinggal paste saja di sini. Nah, misalkan kita sebagai contoh, ketika diklik maka dia akan membuka tab baru, maka open in new tab window. Kita klik di sini ya. Maka ketika ini diklik nanti akan membuka pada tabs yang baru. Kemudian begitu juga dengan ikon-ikon yang lainnya yang di sini. Kemudian di sini ada sambutan kepala desa. Jika kita ingin merubahnya, kita tinggal sama klik saja di sini. Kemudian kita ganti teksnya. Kemudian di sebelah kanan ada gambar daripada desa. Kemudian ada play button di sini yang nantinya akan mengarah pada link YouTube. Jadi untuk merubahnya kita klik saja di sini. Nah, ini untuk merubah pada bagian backgroundnya. Kita klik di bagian ini, di bagian pixelnya atau image-nya. Kita klik, kemudian kita ganti, misalkan kita ganti ini. Nah, maka di sini akan berubah.
Kemudian ketika di play kita akan mengarah pada link YouTube. Kita klik di bagian sini, di bagian play buttonnya, klik. Kemudian kita klik di general. Nah, kita paste di sini pada link YouTube yang kita inginkan. Kemudian sama ini juga pada dasarnya sama seperti ini, cuman kita buat tampilannya berbeda ya. Nah, misalkan ini kantor desa. Kantor desa, kita mengarah pada link kantor desa, halaman kantor desa pada gambar yang berupa gambar tentang kantor desa. Nah, untuk merubah icon sama, kita klik saja di sini, kemudian kita rubah. Nah, untuk merubah backgroundnya, kita klik di sini, kemudian kita klik CSS-nya, kemudian pada background colornya di sini kita rubah. Misal kita mau rubah warna merah, maka background akan berubah. Pada bagian garisnya kita juga agar match, kita ganti dengan warna yang sama. Nah, ketika kita ganti di sini, maka di bagian-bagian lain ini akan otomatis berubah pada tampilan-tampilan yang lainnya. Nah, yang mungkin berbeda adalah pada bagian tampilan Android. Jadi pada tampilan desktop kita rubah warna merah. Nah, di sini kita mau ubah dengan warna yang lain pun bisa. Misalkan kita ganti warna dengan warna hitam misal, maka di sini akan berubah. Jadi pada template ini kita bisa merubah warna, berbeda warna daripada halaman desktop dan halaman Android. Kemudian setelah kita udah oke, kita save seperti biasa. Maka pada tampilan di sini kita refresh. Nah, tampilan sudah berubah. Kemudian kita akan berubah pada bagian ini. Nah, pada bagian ini kita sama, kita klik pada bagian ini, belah laki-laki misalkan, kita klik pada bagian general ya, bagian general. Nah, ini dia, kita ubah misalkan 2000. Maka di sini otomatis akan berubah. Ini adalah untuk ukuran font dan ketebalan fontnya. Ukuran font misalkan mungkin pakai 5. Nah, untuk ketebalan misalkan kita buat bold, extra bold, jadi akan berubah. Kemudian title text adalah ini, pada bagian ini sama, kita tinggal merubah ukurannya, kemudian tingkat ketebalannya. Di bagian-bagian yang lain juga cara mengeditnya sama seperti ini. Kemudian kita save. Nah, kemudian pada panel info ini ada dua bagian ya, dua bagian, di bagian inti dan pada bagian sebelah kanan. Untuk
tampilan YouTube, kita klik saja. Misal kita mau menambah video yang ada di sini, karena ini kan cuman ada 4. Misalkan kita mau menambah 1 video lagi, kita tinggal klik saja. Kemudian misal kita buka channel YouTube-nya. Nah, untuk sampel misalkan kita anggaplah ini channel YouTube kita ya. Ini adalah video yang akan kita masukkan pada pada tampilan website kita. Kita ambil saja di sini. Setelah F sama dengan ya, kita ambil kode paling akhir ini setelah sama dengan, kita kemudian kita copy, kemudian pada bagian sini kita kasih koma dan spasi. Nah, kemudian kita paste. Nah, nanti video yang tadi kita masukkan akan muncul pada bagian bawah. Kalau misalkan kita mau taruh di depan, kita tinggal taruh pada bagian depan, misalkan di sini. Nah, maka dia muncul di bagian atas. Maksimal video limit maksimal misalkan 5, atau kita bisa taruh sebanyak yang kita mau. Nah, sebenarnya di sini kita juga bisa ada beberapa bagian di sini ya. Misalkan di sini kita channel ID. Nah, kalau kita ingin masuk video yang kita upload di YouTube secara otomatis akan muncul tanpa harus mengcopy kode pada akhir video ini. Kita tinggal taruh saja channel ID daripada YouTube kita di sini, maka nanti akan otomatis. Jadi karena saya belum mendapatkan channel ID daripada website daripada desa itu, maka saya tidak masukkan. Nah, misalkan ini pakai channel ID saya gitu, channel ID saya, maka dia akan secara otomatis muncul. Jadi ketika kita upload video baru, maka dia akan muncul secara otomatis tanpa kita harus mengedit satu persatu video-video YouTube kita. Sebagai contoh, ini pakai channel YouTube saya. Misalkan kita buat 10, maka video-video pada channel kita otomatis akan muncul. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, maka di sini akan muncul secara otomatis video-video yang kita upload pada channel YouTube kita. Jadi ketika nanti ada video baru yang kita upload, maka dia akan muncul pada bagian yang teratas. Kemudian di bagian media sosial kita klik di sini, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini misalkan ini adalah link daripada Facebook kita ya, nama Facebook kita. Kemudian di sini ada fixed account, kita bisa buat untuk kamuflase saja, untuk menarik kita bisa buat suka hati kita. Nah, begitu juga dengan Instagram, untuk YouTube ID dan Instagram kita tinggal username atau nama channel kita. YouTube misalkan nama channel kita tinggal pastekan di sini, maka nanti
otomatis ketika diklik dia akan mengarah pada YouTube channel kita. Begitu juga dengan Instagram. Misalkan ini kita close dulu, kemudian kita klik di sini YouTube, maka dia akan mengarah pada YouTube channel kita. Jadi yang kita copy dan kita masukkan pada linknya adalah ini, nama channel kita, @Desaku Muara Pantuan, atau ini sama di sini. Kita tinggal pastekan saja di sini. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada banner infografis. Untuk merubahnya sama, kita remove, kemudian kita ganti untuk yang 2021, kita sisipkan ke laman. Maka gambar ini sudah berubah. Misalkan tahun depan nanti kita info realisasinya atau penggunaan dana desanya, APD desanya, kita tinggal ganti saja di sini. Kemudian kita save. Jadi jangan lupa setiap kita mengedit sesuatu, mengedit pada tampilan website kita, usahakan selalu save. Jadi kadang-kadang terpengaruh dengan jaringan, maka untuk lebih amannya kita selalu save saja. Kemudian di sini ada slider. Nah, slider di sini misal slider di sini khusus untuk info desa gitu, kabar desa, atau untuk warta kota gitu. Nah, di sini saya buatkan untuk hal kategori. Jadi semua kategori postingan yang terbaru maka akan muncul di sini. Nah, kalau misalkan kita rubah deh, kita mau buat slide-nya ini khusus untuk kategori artikel, kategori untuk kabar desa misalnya. Kita klik di sini, kemudian kita cari kategori yang ada di sini, kabar desaku. Maka otomatis yang muncul adalah postingan-postingan terbaru daripada artikel kategori kabar desa. Kita bikin hal kategori. Kemudian sama di sini kabar desaku. Kita klik di sini. Kemudian pada bagian filter kita pilih kategori. Misalkan di sini mau kita rubah menjadi mungkin podes misalkan. Untuk merubah namanya di sini kita klik general dulu, kemudian di sini podes. Jadi artikel-artikel tentang potensi desa. Kemudian pada bagian filter kita klik, kita pilih kategori podes. Nah, maka post yang akan muncul nanti kategori podes. Karena podes belum ada artikelnya, maka dia tidak muncul di sini. Misalkan lembaga dah. Nah, misalkan kita buat lembaga saja. Lembaga desa misalnya. Nah, maka yang muncul artikel-artikel pada kategori lembaga. Kemudian ini adalah link daripada OPD. Ini link pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sama, kita tinggal remove saja gambarnya. Kalau misal kita ubah logonya di sini, gambarnya, kemudian linknya custom URL. Ini adalah link daripada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini
Dukcapil misal, kita taruh linknya di sini Dukcapil, kemudian kita ganti gambarnya, kemudian open in new window. Jadi ketika diklik dia membuka halaman baru. Kemudian pada bagian footer sama, rupanya kita tinggal klik, kemudian pilih pada bagian general. Nah, di sini ada alamat kantor desa, di sini ada icon ini, dan kita rubah alamat. WA juga sama. Nah, pada bagian WA ini, telepon atau WA, misalkan kita mau klik langsung ke chat WA misal. Nah, kita klik link WA di sini, kemudian kalimatnya biar kita muncul otomatis. Nah, di sini kita rubah. Misalkan halo Desa Muara Bantuan gitu. Jadi persen 20 ini adalah tanda untuk spasi ya. Halo, misalkan kita tambah admin Desa Muara Bantuan, kita save, kemudian kita refresh. Nah, maka ketika kita klik di sini chat WA, nah halo admin Desa Muara Bantuan, dia langsung mengarah pada link WhatsApp nomor yang kita cantumkan di sini. Ini karena di desktop, jadi dia muncul pada halaman WhatsApp desktop. Nah, untuk di untuk di Android, maka dia otomatis akan lari ke fitur WhatsApp. Kemudian email sama, kita tinggal taruh email kita. Kemudian di sini ada peta, map. Nah, mungkin itu saja untuk merubah bagian-bagian pada halaman website desa kita. Jadi cukup mudah, kita tinggal klik pada bagian-bagian yang kita rubah, kemudian yang ini kita rubah, kemudian kita edit. Jadi itu saja tutorial untuk mengganti bagian-bagian pada halaman website desa kita. Jadi itu saja untuk tutorial merubah pada halaman website desa kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.